Jogger Rempong. Selamat pagi Bang Edis. Ya, apakah Anda seorang Muslim? Ya, saya seorang Muslim Bang Edis. Ya, silakan Bang, nyalakan kamera. Ayo Bang, kita diskusi dengan baik. Yuk, kita tunjukkan Bang sebuah perdiskusian yang berbobot, ya kan? Supaya banyak orang mengetahui nih antara Islam dan Kristen. Begitu. Silakan Bang. Ya, Assalamualaikum bagi yang beragama Islam, selamat pagi. Salam toleransi bagi yang beragama lain. Tapi sayang sekali Bang. Hari ini Bang. Bebas. Nah, gini Bang. Saya salut Bang dengan Abang itu mengucapkan toleransi, ya. Saya salut kepada Abang masih mengucapkan selamat pagi kepada orang non Muslim. Nah, tapi sayang Bang, itu tidak sesuai dengan ajaran agama Islam. Kenapa gitu Bang? Ini pendapat saya pribadi ya Bang Edis. Silakan. Nah, pendapat saya pribadi, kalau untuk agama kita kan batin, itu ibaratnya kepercayaan Bang. Nah, balik lagi. Justru kalau Abang percaya kepada agama Islam, itu bukan ajaran agama Islam Bang. Persepsi Bang Edis kan yang bukan persepsi Bang, gini, karena ada sebuah hadis yang mengatakan begini, janganlah kamu memulai salam kepada orang Yahudi maupun orang Nasrani. Nggak boleh Anda memulai salam. Bahkan kalau Anda bertemu dengan mereka di jalan, tugas Anda itu, kata Muhammad, harus mendesak mereka ke jalan yang sempit. Nah, ini makanya tulisannya Bang, tolong dihapus hadis-hadis itu pemecah belah kesatuan negara Republik Indonesia. Kalau menurut saya Bang, ini pendapat individu ya Bang, pribadi ya. Ya, sayangnya kan Islam itu bukan pendapat Abang gitu Bang. Iya benar. Kata Bang Edis itu benar. Cuman gini, saya kasih satu contoh Bang. Seandainya ada yang non Muslim nonton di sini 5,9 mata memandang, dia menghujat Islam, Abang mau gimana? Menurut saya nggak baik, kecuali yang dikatakan itu fakta. Benar, menurut Abang nggak baik kan? Betul. Tindakan Abang gimana? Bagaimana? Yang saya tanya, tindakan Abang dengan sesama agama Abang dengan tappingan yang kayak gitu gimana? Saya sudah berkali-kali memperingatkan, tolong ya, perkataan ketika dijaga, apalagi kalau Anda seorang Kristen. Kristen itu kan harus mencerminkan ajaran daripada Tuhan Yesus. Ya kan? Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Nah, tergantung dulu typinginnya apa gitu. Kalau yang ditulis misalnya Muhammad menikahi anak di bawah umur, kan memang benar Pak. Kalau yang dibilangin bertobatlah kalian dari mengikuti orang yang dalam kuburan, kan benar juga. Nah, makanya apa dulu Bang. Tapi jangan ke situ Bang. Kita fokus dulu dong ke sini. Tadi kan gini. Iya. Tujuan saya punya ini Bang. Saya punya sesuai dengan topiknya Bang. Di sini saya bilang hapuskan hadis-hadis penyebab intoleran. Salah satunya hadis yang saya bilang tadi. Hadis itu berbunyi, kalau kalian ketemu dengan orang Yahudi dan Nasrani di jalan, ya jangan beri salam kepada mereka. Jangan beri salam. Nggak boleh Anda mengucapkan selamat pagi, selamat siang, nggak boleh. Bahkan kata hadis itu, harus kalian mendesak mereka ke jalan yang sempit. Itu kan bahaya Bang. Bayangin kalau ada orang Islam yang ingin mempraktekkan itu kan sekarang cuma jadi pajangan hadis itu. Banyak orang Islam yang tidak melaksanakan hadis itu, makanya saya sarankan gimana kalau itu dihapuskan saja. Kasihan nanti generasi-generasi kita yang akan datang gitu loh. Mau jadi apa negara kita ini kalau ada paham-paham seperti itu? Setuju nggak Anda? Kalau untuk pemahaman mereka saya setuju dengan Abang. Nah, mantap. Karena pemahaman itu ada dua versi. Ada yang pro, ada yang kontra Bang.
Kenapa saya bilang begitu? Di antara para ulama pun mereka masih berdebat dengan masalah hadis. Ada sebagian ulama yang tidak setuju hadis tersebut dikeluarkan, ada yang setuju. Jadi kita sebagai umat muslim, maksudnya Anda ngomong sama pemirsa gitu ya, maksudnya ya? Ya, saya sebagai individu menyarankan sesama muslim, kita diciptakan mempunyai akal dan pikiran. Nah, untuk hadis ada yang diikuti, ada yang tidak. Tidak semua hadis orang Islam itu mengikuti, Bang. Cuman berarti ajaran Muhammad ada yang jelek ya? Bukan ajarannya, Bang. Tuh, gimana? Terus apa alasan tidak diikutinya? Coba. Alasan bahwa itu tidak pantas diikuti apa? Apa karena itu baik? Kalau baik kan pasti diikuti, Bang. Kalau jelek ditinggalkan, betul nggak? Kalau kita pakai bahasa yang terlalu tinggi, mungkin penonton kurang paham ya. Nanti kan, intinya gini, hadis itu hasil rembukan. Oh, hadis hasil rembukan ternyata. Gimana? Itu kan hadis itu analisis, Bang, hasil pemikiran. Dicari datanya di Al-Quran, dibandingkan dengan kisah-kisah atau fakta-fakta yang mereka temui. Makanya timbul hadis, Bang. Kan gitu. Nggak ada suara, Ming abang nih off. Oh ya, sorry. Jadi menurut Anda hadis itu tidak bagus untuk dilaksanakan karena itu bagus atau karena itu jelek? Tidak semua, Bang. Bukan saya ini loh. Tadi kan saya bilang menurut hadis kalau Anda bertemu dengan orang Yahudi dan Nasrani maka Anda itu harus mendesak mereka ke jalan yang sempit, betul? Kalau dalam pengertian saya betul, Bang. Nah, itu pantas nggak dilaksanakan? Sesuai dengan cara melaksanakannya, Bang. Maksudnya gimana ya? Saya makin bingung dengan abang ini. Oh, Bang, kan? Jadi gini. Saya ketemu Abang, ini kan kita beda agama nih. Apakah saya harus memerangi Abang? Menurut agama Islam iya. Menurut agama Islam diperintahkan di dalam surat At-Taubah ayat 29, perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah. Benar. Yang Abang nyatakan itu benar. Cuman perang yang dituliskan itu bukan kita memusuhi, Bang. Masa perang bukan memusuhi? Salah. Bang, apa sih pengertian perang? Hah? Pengertian perang itu apa? Oh, banyak, Bang. Perang itu sekarang perlawanan, betul nggak? Ya, perlawanan. Nah, kalau Anda diperintahkan oleh Al-Quran untuk memerangi orang-orang yang tidak beriman kepada Allah, betul nggak? Betul. Iya, artinya agama Anda itu kan maksa, benar nggak? Karena gini, Bang. Kalau saya mau memerangi pikiran jahat dalam hati saya, gimana? Nggak masalah, karena itu sesuatu yang jahat. Nah, itu perangkah itu? Iya, itu termasuk memerangi. Haruskah anarkis? Itu masa perang pikiran, masa bawa parang, kan beda, Bang. Saya bilang gitu, tuh pengertian perang itu banyak, Bang. Bukan, Bang. Tapi kalau di sini, di dalam ayat At-Taubah 29 ini betul-betul perang yang betul-betul perang secara harafiah. Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya sampai mereka membayar jizyah. Itu kan menurut pemikiran Abang. Menurut pemikiran saya. Ada Al-Quran kah di situ? Ada, Bang. Oke, bisa nggak dicek di situ dalam surat At-Taubah 29? Saya sudah cek, Bang. Apa di situ bunyinya, coba? Kita kan temanya bebas ini. Enggak, coba bunyinya apa di situ? Abang bohong-bohong terus, jangan bohong dong. Di dalam ayat itu jelas berbunyi diperangi sampai mereka membayar jizyah. Kalau mereka sudah membayar jizyah, berhentilah diperangi. Nah, makanya gini, Bang. Di dalam ajaran Kristen, apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus, tidak ada perangilah itu orang itu sampai mereka setor duit, nggak ada, Bang. Tidak
Tidak pernah Yesus mengajar orang, menyuruh orang untuk bawa-bawa golok, terus memerangi satu kaum sampai mereka bayar setoran. Nggak pernah ada. Macam preman di Tanjung Priok. Ya, iya. Bayangin Bang, bayangin kalau ada satu pimpinan menyuruh pasukannya bawa-bawa golok untuk memerangi orang. Memeranginya itu bukan sampai apa? Sampai mereka bayar duit. Nah, itu berarti kan premanisme, betul nggak? Betul. Nah, sekarang coba cek di dalam At-Taubah 29. Apa dikatakan di situ? Ya benar, harus memerangi orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya sampai apa? Sampai membayar, kan? Iya, sampai bayar. Artinya tujuan agama Anda apa kalau bukan ini? Kalau pengertian saya malah bukan itu. Bang, coba ya Bang ya, ketika Anda membaca literatur tentang Muhammad, apa sih yang ditemukan literatur tentang Muhammad? Pedang Muhammad, betul nggak? Betul. Maaf, nama pedangnya apa itu? Zulfikar atau apa itu nama pedangnya, betul nggak? Benar. Artinya Muhammad tidak mungkin tukang iris bawang, betul nggak? Berarti kalau pedang berarti tukang apa itu Bang? Orang yang berperang, bertarung. Nah, makanya Bang, memerangi orang sampai dia bayar. Nah, di dalam Al-Quran, Abang tahu gonimah? Apa itu, Bang? Gonimah itu harta jarahan perang. Tahu, Bang. Nah, itu tahu nggak Abang berapa persen untuk Muhammad? 20, dah? Iya, 1/5. Perlimanya, ya. 20%. Iya. Nah, makanya itu Bang. Coba, adakah di dalam Kristen Yesus nyuruh pasukannya, ambil rata 20% buat gue? Ada nggak kayak gitu? Makanya Bang, mumpung belum telat, saya bilang sama Bang CO, cobalah Bang, Abang buka hati dan pikiran Anda, ikut Yesus, ya kan? Kalau ikut Yesus pasti Abang jadi baik. Kalau ikut Muhammad, nanti Abang kalau ketemu orang non-Muslim, Abang disuruh mendesak mereka ke jalan yang sempit. Ini Bang, malah menurut saya dengan hadirnya Bang Edi sini, di Islam itu malah menjadi hal yang positif menurut saya itu Bang. Betul Bang, betul. Makanya supaya orang Islam bisa berpikir, supaya orang Islam bisa merenungkan. Nah ini, lihat nih. Nih, Islam agama damai, tanda tanya. Tapi, ini sebentar saya turunkan sedikit ya. Nih, sebentar ya, tanggalannya nih. Sorry ya. Nih, Islam agama damai, kenapa harta rampasan 1/5 untuk Muhammad? Kalau memang agama damai, kenapa ada duit-duitan segala? Coba. Kalau menurut saya Bang, Nabi Muhammad ya, Rasulullah ya, dia manusia Bang, sama kayak kita kan, ya kan? Ya, apakah pantas dia diikuti Bang? Kalau untuk panutan dan perlakuannya yang bijak dan baik, menurut saya pantas. Nah, kalau pantas, kenapa Abang pilih-pilih? Nah, Muhammad mengajarkan dalam hadis itu, kalau bertemu dengan orang Yahudi dan Nasrani, harus kalian desak, harus kalian persempit jalan mereka. Bagaimana mungkin Abang bilang, Muhammad Anda ikuti di detik yang sama, Anda tidak mau mengikutinya? Saya ikuti Bang. Kalau ikuti berarti apa yang harus Anda lakukan ketika bertemu orang Yahudi atau Nasrani di jalan? Ini salah satunya saya ikuti. Saya naik di rumah Bang kan. Saya termasuk memerangi orang Nasrani nih Bang. Bukan, tahu Bang. Abang keluar dari rumah sekarang, misal, terus Abang jumpa orang Yahudi atau orang Nasrani. Apa yang harus Abang lakukan menurut ajaran Muhammad? Yang harus saya lakukan Bang, memerangi dengan cara saya Bang, bukan memerangi mereka ke jalan yang sempit. Persempitlah jalan mereka. Makanya Bang,
Ketika orang Kristen kebaktian, ada orang Islam, wah didesak mereka. Dibubar-bubarin lah. Tiap hari bosen banget mereka kayak gitu. Saya nggak setuju kalau itu. Tapi itu kan dalilnya kalau bertemu dengan orang Yahudi dan Nasrani harus didesak ke jalan yang sempit. Makanya saya bilang, kita sebagai umat Islam difilter mana yang menurut kita benar dan mana yang menurut kita tidak benar. Oke, berarti ada ajaran Muhammad yang nggak benar kan? Bukan ajaran Muhammadnya, Bang, cuman oknum-oknum yang salah pemikirannya, Bang. Tapi kan mereka melakukan itu atas dasar hadis tadi. Iya, makanya saya bilang kita tidak bisa memaksakan pemikiran orang lain. Kenapa saya tanya dengan abang tadi? Saya pikir di bawah. Ini bukan memaksakan pikiran, Bang. Kalau orang Islam bertemu dengan orang Yahudi, bertemu dengan orang Nasrani, yang harus dilakukan tadi apa? Ya benar. Cuman balik lagi saya tanya sama abang, apa 100% orang Islam itu melakukan itu? Bukan masalah orang Islam melakukan itu, diperintahkan untuk apa, Bang? Iya, benar. Cuman apa 100% penganut agama Islam melakukan itu? Nah, ini apa nggak nyambung ini orang? Bang, ini bukan masalah umat Islam melakukan itu atau tidak. Menurut ajaran agama Islam, seorang Muslim kalau ketemu dengan orang Yahudi, orang Nasrani di jalan harus berbuat apa? Kalau menurut hadisnya kan diperangi. Nah, ketika ada orang Islam yang melaksanakan itu, berarti dia sedang melaksanakan ajaran Islam, betul nggak? Betul. Nah, rusaklah negara kita, betul nggak? Kalau caranya anarkis dan memaksa, ya rusak, Bang. Iya, makanya saya bilang, Bang, hadis-hadis yang merusak persatuan dan kesatuan, itu tolong dihapuskan saja. Betul? Kalau menurut saya jangan dihapus, dibuat lagi. Jangan di situ. Ada ulama-ulama nanti menjelaskan lebih rinci dan lebih detail. Bang, itu apanya lagi yang dijelaskan, Bang? Kan sudah begitu jelas. Jikalau kalian bertemu dengan orang Yahudi dan Nasrani di jalan, jangan memberi salam kepada mereka. Bahkan desaklah mereka ke jalan yang sempit. Nggak boleh ngasih salam, nggak boleh. Jadi nggak boleh Anda itu ketemu orang Yahudi, selamat pagi, selamat siang, nggak boleh. Bang, saya punya pengalaman ya, gini. Saya punya pengalaman. Zaman saya masih SMA, saya masih ingat banget nih. Ya, saya punya teman saya Muslim. Ya kan? Nah, ketika saya lewat, ada orang pakai sorban gitu, kepalanya itu sorban, baju putih gitu. Nah, dia nyalam teman saya ini, ya kan? Terus waktu dia ngomong, saya nggak tahu dia ngomong apa begitu. Terus nggak mau nyalam saya dia. Terus saya bilang sama teman saya, kenapa? Itu katanya. Kenapa? Karena katanya kamu kafir katanya. Itu ajaran Islam yang benar itu tuh. Bener. Nggak mau dia ngucapin salam itu, dia nggak mau, Bang. Itu Islam yang benar tuh kayak gitu, Bang. Jangan usah munafik kita. Menurut siapa Islam yang benar kayak gitu, Bang? Menurut ajaran agama Islam memang kayak begitu. Nah, Anda nggak percaya makanya, Bang. Orang Islam itu adalah orang yang melaksanakan perintah daripada Muhammad, betul nggak? Saya bukan nggak percaya Islam, Bang. Saya sangat yakin dengan Islam. Cuman pada prakteknya sekarang, kita menggunakan handphone ini di Islam dilarang dulu. Benar atau tidak? Iya, itu yang saya bilang munafik, Bang. Munafik. Padahal di dalam hadis itu, dalam hadis itu dikatakan, barang siapa yang menyerupai suatu kaum, maka dia termasuk golongan kaum tersebut. Betul? Betul. Iya. Sekarang orang Islam ikut-ikutan pakai handphone. Berarti dia sudah menyerupai kaum kafir. Tapi ditambahin editnya, itu dalam urusan agama. Saya tahu itu. Pasti ditambah-tambahin, Bang, hadisnya. Gitu loh. Tapi kalau hadis itu sendiri tidak berbunyi dalam urusan agama. Itu hanya mengatakan barang siapa menyerupai satu kaum.
Nggak ada di situ. Dalam urusan agama itu tambah-tambah ulama. Itu Bang. Saya punya satu pertanyaan sama Apa Bang. itu Bang? Apa itu? Dari pertama saya nonton Abang sampai sekarang, pengen saya tanyain. Apa itu Bang? Silakan. Apa tujuan Abang buat lab dengan menanyakan perihal agama Islam dan Al-Quran? Baik, pertama-tama gini Bang. Punya motivasi kan? Punya tujuan Ya, itu. tentu saja dong, tentu saja saya punya motivasi. Begini Bang, pertama-tama tujuan saya itu hanya sekedar menjawab apa yang dilakukan oleh orang-orang Islam terhadap iman kami. Ya. Ada apa itu Bang? Apa itu? Aman. Oke, nah ketika orang Islam mengait-ngaitkan agamanya dengan kekristenan, ya kan? Saya menjawab, saya jawab, gitu loh. Nah, masalahnya begini, saya kan nggak hanya sekedar jawab-jawab saja, saya harus melakukan counter juga, sebagaimana orang Islam membuat pertanyaan-pertanyaan terhadap iman kami. Saya tanya balik, begitu loh. Misalnya seperti ini, gitu. Itu tujuannya, Bang, nggak lebih daripada itu. Nah, karena hal tersebut saya dipersekusi. Saya dipersekusi saya ini, Bang. Dipersekusi gimana Bang? Ya dipersekusi dalam pengertian, ya diancam lah, ya kan? Dibilang lah, awas kamu ya begini begitu. Bahkan saya sekarang ini difitnah. Saya difitnah oleh orang Islam juga. Namanya tasik ngaji. Ah, itu fitnah itu. Dibilang katanya saya ngupload video Abdul Somad dibaptis. Kapan? Karena memang gini Bang, di dalam ajaran agama Islam itu boleh melakukan tipu daya atau berbohong, berdusta dalam 3 perkara. Salah satunya adalah terhadap musuh. Betul nggak? Umat Islam diajarkan Muhammad boleh berdusta. Betul. Iya. Berdusta itu ajaran yang benar atau ajaran yang buruk? Berdusta dalam hal apanya dulu Bang? Nah, berarti ada berdusta baik ya. Bang, saya tanya sama Bang. Dusta itu datang dari setan atau daripada Tuhan? Dusta Bang? Nggak datang dari setan, nggak datang dari Tuhan Bang. Berat ya. Hawa dan nafsu. Iya, artinya di mana-mana namanya dusta itu adalah sesuatu yang buruk, betul? Ya, betul. Iya. Cuma kan buruk manusia itu diajarkan oleh Muhammad kepada umat Muslim. Berdusta di dalam 3 hal. Berdusta antara suami dan istri, betul nggak? Iya. Jadi kalau suaminya udah punya istri lagi di puncak, ngakunya belum supaya nanti istrinya ridho, betul? Betul. Iya. Cuman gini Bang, kalau menurut saya Bang, apa itu? yang mengajarkan kita itu berarti guru Bang. Iya. Benar kan? Ya, dan Anda telah memilih diri Anda diajarkan oleh orang yang mati, orang meninggal. Kalau bagi saya, selagi ilmunya bagus, mau guru itu penjahat, mau guru itu orang kafir, kalau ilmunya bagus saya ambil Bang. Termasuk apakah ajaran boleh berbohong itu ilmu yang bagus? Tidak bagus ilmu ajaran. Itu tapi ajaran Muhammad. Ya enggak bagus menurut saya, kan saya filter Bang. Enggak semuanya saya ikutin. Oh, berarti ajaran Muhammad ada yang jelek-jelek. Bukan ajarannya, oknum yang menyebarkannya mungkin salah dalam penyampaian. Oke lah Bang. Oke Bang, itu saja. Kita beri kesempatan kepada muslim yang lain ya.
Oke. Oke, terima kasih Bang Jo. Terima kasih. Itu kan ya.